mulai dari yang lama. Pertama begini, saya mundur ke tahun 2002 ya, waktu saya pindah ke mana? Ke asuransi prudensial ya, tahun 2002 saya ke prudensial. Jadi saya buka polis 500.000 sebulan kan waktu itu di prudensial ya, unit link ya. Manfaatnya setahu saya meninggal 250 juta, sakit kritis 250 juta gitu ya. Oke. Saya ambil polis itu karena terpaksa. Karena saya pikir gini, saya masih muda, mati masih jauh ya. Ngapain saya dapat meninggal 250 juta, betul kan? Dan juga saya single, kalau mati biar ayah saya pusing lah. Betul kan? Jadi dia merasa 250 juta bagus, tapi saya nggak butuh ya. Ada lagi manfaat sakit kritis 250 juta kan? Sakit kritis. Kayaknya nggak mungkin gua kena kalaupun kena masih puluhan tahun lah ya. Jadi kalau beli nantilah puluhan tahun, betul nggak? Jadi saya beli tuh polis itu apa? Karena nanti malu ditanya nasabah. Betul nggak? Dapat ya? Jadi kan gue mau jadi agent kan? Jadi yang gue lihat apa? Gila, gue bisa jadi agent, betul nggak? Ya, dapat komisi, betul nggak? Kemudian ada overriding, terutama yang income generasi kan? Waktu itu tahun pertama 3%, tahun kedua dapat 3%, 6% kan? Wah, dari income generasi 6%, wah kaya raya nih. Ya, kata Lisa income 150 juta sebulan ya. Ya. Jadi itulah motivasi saya ya. Kenapa saya membeli itu polis 500.000 sebulan kan? Betul kan? Boleh nggak saya jadi tanpa beli polis? Boleh. Jadi saya nggak dipaksa leader ya. Jadi saya membeli polis itu gara-gara apa? Saya ada contohan, nanti saya bisa tunjukin kemana-mana nih. Ini ada polis ya, bagus ya. Ada tabungan, mati dapat 250 juta gitu kan? Mati dapat 250 juta. Tapi sebenarnya saya sendiri tidak merasa butuh di produk kan? Ya. Motivasi saya apa? Ya bisnisnya, betul nggak? Ada komisi, overriding, terutama bangun jaringan. Dapat 6% dari jaringan kaya raya, income waktu itu dijanjikan Indonesia 150 juta sebulan. Persentasenya, Ben, dalam 3 tahun ya 150 juta sebulan. Jadi saya buka tuh ke polis kan. Itu tahun 2002 kan. Bahkan sampai tahun 2005 saya kan pindah ke Allianz kan. Saya pun buka polis lagi di Allianz kan 500.000 sebulan kan. Sampai saya bela-belain, saya paksa Lisa jadi agen gua. Kan nggak perlu ya, kan waktu pindah Lisa 2005 kan pindah ke Allianz. Saya ikut kan sama Lisa sama Pak Li. Buka polis dong, harus buka polis dong. Saya sengaja buka sama Lisa loh. Lisa, kamu jadi agen saya. Sudah sama kamu aja, Fen. Enggak, saya sama kamu aja, gitu kan? Dia kan motivasi kamu, Fen. Gini, supaya saya kalau ketemu 50 orang, nih agennya Lisa. Jadi maksudnya kalian buka sama saya ya. Dapat ya? Ini sedikit pemikiran saya supaya kalau dia mau jadi agen saya, dia buka polis sama saya kan. Dapat nggak? Jadi itu yang saya bawa tuh polis tuh kemana-mana kan. Akhirnya waktu orang lain gua rekrut kayak Henry, buka polis sama saya lah. Ya. Buka pun 500.000 lah dia buka ya. Pokoknya semua orang buka sama saya lah, buka polis kan. Karena saya tunjukin nih, punya saya sama Alicia tuh. Langsung Henry sudah ada pemikiran kan. Oh gitu ya, udah buka. Dia nggak tahu padahal dia bisa buka sama dirinya sendiri kan. Gak poin ya. Bahkan hari ini kalau kamu tanya perasaan saya tentang ini, tentang apa? Tentang asuransi meninggal ya. Dulu saya ambil apa namanya? UP ya. Kalau sekarang saya pikir gini. Bisnis saya kan bisa diwariskan, betul nggak? Jadi ngapain saya ambil UP meninggal kan? Kalau bisa nggak ada UP kan? Tapi gara-gara ada utang kan, cicilan mobil belum lunas kan, cicilan apartemen belum lunas, itu nggak? Cicilan ruko belum lunas, itu nggak? Berarti kalau mati bisa meninggalkan hutang yang banyak kan? Ya sudah, jadi terpaksa harus ambil asuransi meninggal sekian miliar lah. Ya kalau mati semua utang lunas ya. Sakit kritis mulai sadar tuh setelah jadi agent berapa tahun kan banyak kan klaim-klaim sakit kritis kan, akhirnya mulai takut ya.
Baru situ, ini timbul kebutuhan sakit kritis setelah beberapa tahun di asuransi kan, menyaksikan banyak sekali klaim-klaim dibayar kan, ratusan miliar kan dibayar tiap tahun kan, nah, baru mulai apa? Sadarnya, kayaknya gue juga bisa kena kan. Tapi dulu saya ambil sampai 4M loh sakit kritis. 4M, sekarang saya turunkan tinggal 1,8. Untuk apa? Kalau berobat ke Singapura ini uang 1,8 untuk bayar pesawat, hotel dan lain-lain, bukan untuk berobat. Karena sekarang saya sudah punya asuransi rawat inap ya. Dulu kan nggak punya rawat inap. Jadi kalau sampai sakit kritis harus ada uang pengobatan deh. Langsung ambil 4M lah ya. Supaya kalau sakit kritis berobat ada uang 4M lah, betul? Tapi gara-gara sudah punya rawat inap, saya pikir aduh dikurangi aja lah ya. Dibuang tinggal 1,8 ya. Untuk apa nih 1,8? Pesawat, hotel dan kawan. Kalau obatnya mau pakai yang si rawat inap ya. Nah, dulu lagi saya nggak punya rawat inap kan 10 tahun. Malah yang ada saya BPJS loh rawat inap. Nggak punya rawat inap dari Allianz. Gara-gara kan nggak sesuai tagihan kan, jadi nggak sesuai tagihan dong. Betul ya? Obat 10 juta, operasi 100 juta. Ngapain ambil kan? Ini pakai BPJS kan? Pikirannya kan begitu. Malah BPJS 100 juta obat dibayar loh. Ya? Alias obat 10 juta ya, lebih bagus BPJS dong. Nggak usah punya lah. Tapi begitu 5 tahun lalu ada sesuai tagihan, baru saya ambil. Betul kan? Jadi perasaan saya adalah bukan produk pertama kali kan. Perasaan saya lebih ke arah komisinya sekali jualan 5 tahun, betul nggak? Ada operating dan terutama generation dapat 6%, betul nggak? Ini yang membuat saya mau di bisnis ini kan. Kemudian kamu lihat sejarah saya dari UP, CI dan HS ada perubahan motivasi ya. Dari UP, CI dan HS, betul nggak? Termasuk tipe nasabah ya. Saya terus terang tipe term ya. Setelah 2 tahun kebanyakan polis saya itu apa? Banyak cutinya ya, banyak 2 tahun, cuti setahun, banyak 2 tahun, cuti setahun, kan begitu ya. Banyak cuti ya. Ya. Jadi uang saya di asuransi mulai dari Prudential sampai Allianz nggak pernah ada saldo ya. Pokoknya bayar dulu lah. Sudah mau habis baru bayar, betul kan? Belum mau nabung lah ya, masih banyak pengeluaran. Ngapain ditabung kan? Betul kan? Cuman waktu saya sudah punya istri saya maunya ada sedikit tabungan ya. Ya sudah, jadi bayar preminya konsisten lah polisnya ya. Minimal ada sepertiga lah cerita tabungan ya. Tapi hari ini karena saya punya anak, berpikir untuk pensiun saya bagaimana, anak saya kuliah bagaimana, betul nggak? Jadi saya mulai tambahkan top up untuk polis anak saya. Jadi kamu perhatikan polis saya banyak bolong-bolongnya bayar kan. Kalau istri saya premi tapi anak saya ada top up lah ya. Ada 30 juta bulan lalu saya setor lah ke si Kaila 30 juta top up single kebiaran 30 juta. Jadi ya untuk nanti kalau mereka mau kuliah atau pensiun ada uang, betul kan? Berarti kalau kamu lihat cara saya memandang unit link kan begitu kan? Betul kan? Jadi 2002 bagi saya unit link itu gua ambil karena nanti malu apa kata dunia. Gua jual asuransi, betul nggak? Ditanya nasabah punya polis kan? Gue bilang tidak punya kan? Apa yang kalian lagi invest ke lab, wah, dapat ya? Kemudian sekarang hari ini kita ada apa? Exit force, betul nggak? Ya? Kalau saya mau jujur, kenapa saya ambil exit force? Exit force premi 500 ya. Meninggal usia 40 tahun kan sekitar 500 juta ya. Kalau usia 50 mungkin sekitar separuh ya 20 juta. Oke. Premi 500 ribu. Meninggal 300 juta. Contoh. Gua hilang feeling kan, ngapain 300 juta? Meninggal saya aja miliaran kok. Sakit kritis 300 juta. Enggak efek ya. Punya saya sekarang 1,8 M kok. Betul? Betul ya? Jadi terus terang saya ambil exit force 500 ribu gara-gara apa? Gara-gara bonus referral kan yang 20% 5 generasi, betul nggak? Betul kan? Jadi saya buka gara-gara itu aja. Karena UP-nya terlalu kecil, 250 juta. CI-nya, this is my feeling ya.
Jadi saya terpaksa ambil lah isi for 500.000 sebulan ya. Karena kalau saya punya 5 orang dengan 5 generasi, contoh 5, 25 kali 5, 125, 625, 4.000 kan? 4.000 kali berapa? 6 juta per tahun. Saya dapat berapa? 20%. Dapatnya berapa? 4,8 miliar. Berarti sebulan berapa income? 400 juta sebulan. MDIT bintang 5 nggak ada loh, gitu. Jadi saya ambil gara-gara itu, betul nggak? Dapat ya? Oke, itu supaya feeling ya. Mungkin lebih dari 3 menit ya, gua nggak tahu ya. Apakah berapa menit tadi ngomong? 11 menit. Hah? 5-10 menit? Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang saya ingin dengar cerita kamu ya. Kenapa ini sangat penting? Ini nasihat saya ya. Beginilah nanti cara kamu jualan konsep ini. Ini saya akan lakukan nih kepada semua prospek saya ya. Begitu ini launching 1 Agustus, yang barusan kita kalian ini saya akan cerita sama pada ratusan orang ya. Dapat? Nah, dari situ baru saya mau cari, kita akan gali kan. Setelah saya pancing my feeling ini, betul? Baru saya akan gali. Dia punya feeling apa kan? Matching, dan kita kasih dia solusi kan. Mungkin setelah kamu cerita itu, dia ternyata tipe tem kayak gua, nggak butuh nilai tunai, betul? Dan dia suka BPJS, ya simple, dia cukup ambil exit force aja tanpa nilai tunai, betul nggak? Betul kan? Nggak usah kayak saya bayar 750.000 sebulan, belang-belang tuh, itu kan? Bayar aja dia 500.000 sebulan, betul kan? Dapat meninggal sama sakit berujuk, betul nggak? Rawat inap pakai BPJS kan? Tapi kalau dia tipe apa? Butuh rumah sakit, HSCP plus kita, betul nggak? Atau butuh investasi, betul? Berarti suruh dia buka 2 polis kan? Exit force sama unit, betul nggak? Nah, berarti kan ada feeling nih. Saya punya feeling kan? Kenapa ambil exit force sudah jelas tadi. Bukan karena produknya kan? Tapi lebih kepada bisnisnya, 4,8M tadi saya ingin cari kan? Unit link, kenapa saya buka unit link? Saya sudah bahas sama kamu tadi. Kenapa saya ambil UP? Kenapa saya ambil CI, HS kan? Dan kenapa anak saya ada tipe endowment, ada pakai top up untuk anak saya? Sudah clear kan? Jadi ini adalah topik how-nya dulu ya. Inilah cara saya nanti menjalankan diri sini. Saya ingin ceritakan perasaan ini kepada semua orang. Setelah itu saya mau cari tahu dia punya perasaan. Betul nggak? Apa perasaan dia terhadap UP? Apa perasaan dia terhadap CI? Apa perasaan dia terhadap HF? Dia tipe apa nih? Tipe term, whole life, atau endowment? Betul kan? Dapat ya? Dan tentunya saya akan buka kartu aja. Jadi kalau kamu buka exit force ini, potensi income-nya tadi kan 4,8 M tadi kan, yaitu bonus referral 20% 5 generasi. Tapi kalau lo buka unit link, komisi aja kan? Komisi 20% aja ya, potong pajak kan? 23,25 pajak, 20% 2 tahun kan? Bisa nggak? Jadi kalau misalkan dia kasih 2 referensi, lu kasih 2 referensi unit link, premi 25 juta sebulan. Kenapa 25 juta? Ya kan target kita kan 300 kan? 25 juta kan 20% berapa? 5 juta. Ya sudah, lu dapat dari saya komisi yang saya balikin ke kamu 5 juta per bulan selama 2 tahun. Berapa tuh? 120 juta, betul nggak? Tapi kalau kalian masih pelit bagi 2 nggak apa-apa ya. Sudah, saya kasih kamu 10% setiap bulan selama 2 tahun. Berarti kalau 25 juta tadi berapa? 2,5 juta selama 2 tahun. Berarti total berapa? 60 juta. Ini kamu dapat nih dari unit link. Tapi kalau dari exit force lebih gila nggak? Kamu bisa dapat bonus 20% 5 generasi. Kalau unit link hanya komisi 20% 2 tahun. Dari situ saya mulai cari tahu dia kan. Akhirnya dia pasti tinggal setuju. Oh ya, saya jadi coy dan referral, betul? Betul kan? Dia kasih saya referensi unit link, saya kasih dia apa? 20% 2 tahun diatur ya, dibagi. Kalau dia kasih yang exit force, berarti kita kasih dia bonus referral 20% 5
kata itu. Dapat? Closing kan? Dan eksekusinya kasih dia 2 produk kan? Mungkin kamu kasih agent force saja, atau mungkin kasih dia agent force plus unit link. Unit link aja cuma ini ya. Jadi nggak boleh nggak kasih agent force ya. Jadi agent force itu wajib hukumnya ya. Pokoknya apapun dia pilihan agent force saja atau agent force plus unit. Oke, jadi kita masuk ke poin how dulu ya. Bagaimana saya menjalankan bisnis seperti itu. Ya. Nah, jadi PR kalian setelah acara ini, kalian coba di rumah, coba meditasi lagi, betul? Jujur dengan dirimu sendiri, betul? Buat sebuah percakapan selama 5 menit begitu ya. Kenapa lu? Ya, di sini gitu. Dapat? Dan saya sudah kasih kamu tadi ya, alasan saya kan. Kenapa saya di sini? Awal-awalnya bukan karena produk, betul kan? Tapi karena income 150 juta per bulan itu, dan list itu, gara-gara itu tuh, udah kopi juta sebulan saya di sini, betul? Dan saya ambil polis karena malu ketahuan nggak punya polis sebagai agent ya, jadi bukanlah, betul ya? Pokoknya kalau bicara unit link saya ada 4 ya, UP, CI dan HS, dan terakhir masalah top up, masalah term, whole life atau end, betul kan? Dan yang terakhir masalah exit force. Why exit force? Terus terang bukan ada produk ya. Mungkin orang lain akan ambil ini karena dia saya tipe time, saya pakai BPJS, saya suka ini ya, itu udah diambil kan. Tapi kalau saya pribadi enggak. Saya ambil karena terpaksa, gara-gara ada bisnisnya kan. Betul kan? Dapat ya, karena penambahan UP 20 juta tidak signifikan dibandingkan UP saya 4M. Nambahnya cuma nambah sedikit, ya nggak terlalu penting ya. Oke, sekarang saya ingin dengar cerita siapa?